sosial media tuh India, Islamophobia, India, Islam, beda sekali. Kalau di Mumbai tuh friendly banget. Soalnya banyak juga mayoritas Muslim di Mumbai. Tuh suara azan tuh terdengar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira India ini nggak friendly loh sama Muslim. Orang pakai bercadar banyak sana. Namaste Miredos, hari ini Thai Apps Belajar di India sedang berkolaborasi dengan PPI Gujarat. Kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang mahasiswa asal Bengkulu yang sedang menempuh studi di Universitas Mawardi di Rajkot. Perkenalkan, Kak Hasan. Tentunya Kak Hasan memiliki banyak cerita, jadi ditunggu apa lagi? Yuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi untuk video edukasi lainnya. Halo, nama saya Hasan Sidki. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Marwadi University di India, tepatnya di Rajkot. Sekarang ngambil jurusan IT, Information Technology di tingkat S1. Dan saya juga aktif di organisasi di India, yaitu PPI Gujarat sebagai wakil ketua PPI Gujarat, dan saya juga aktif di PPI India sebagai direktur podcast PPI India. Bagaimana pandangan Anda tentang India sebelum datang ke India? Sebelum datang ke India, saya melihat India sebagai negara dengan budaya yang kaya, beragam, dan penuh dengan potensi di bidang teknologi dan pendidikan. Dan nggak itu aja, tapi saya melihat sebelum saya datang ke India itu ada masalah dengan kasta. Sebelumnya melihat kasta itu kelas sosial yang ada di India. Bagaimana dengan pandangan Anda setelah bersekolah di India? Setelah berkuliah di India, pandangan saya tentang India itu menjadi positif. Sedang menempuh pendidikan, berteman dengan orang-orang India, ternyata kasta tidak terlalu dimana kita lihat di media sosial. Jadi kasta itu nggak terlalu seperti di media sosial, seperti kayak teman saya kastanya Dalit, tapi dia pakaiannya normal, biasa aja, tidak kayak di media sosial di YouTube yang katanya homeless ini. Jadi nggak, kalau kasta Dalit bukan menandakan dia tuh orang miskin, beda sekali. Jadi pemikiran saya terbuka semenjak saya kuliah di India gitu. Butuh IELTS atau TOEFL? Kalau bahasa Inggris perlu jago gak nih? Oke Pak, jadi kalau bahasa Inggris kita rusak, Marwadi ini menerima tanpa TOEFL, tanpa IELTS. Jadi saya struggle lah di India nih, gimana harus bisa berbicara bahasa Inggris gitu. Saya coba nonton YouTube, berinteraksi, bergaul dengan orang Afrika dengan aksen yang berbeda. Orang Afrika aksennya beda, orang India aksennya beda, orang Arab aksennya beda. Nggak saya aja, jadi ada negara Liberia juga, kawan saya itu struggle juga, walaupun di negara mereka sendiri mereka pakai bahasa Inggris. Dia melapor ke ke kantor international student. Jadi kalau ada masalah-masalah keluhan untuk mahasiswa internasional, mereka bisa curhat ke sana. Jadi lama-lama bisa gitu. Benar, lama-lama bisa kami ngerti aksen India. Sekarang saya udah bisa ngerti aksen India, aksen Arab. Jadi salah satunya untuk meningkatkan bahasa Inggris tuh bergaul. Anak-anak Indonesia fokus grammar. Nanti kalau salah grammar diejek. Kalau di sini pentingnya ngomong, yang penting at least we understand each other. Jika boleh tahu, apa alasan Anda memilih belajar di India? Alasan saya kuliah di India pertama itu karena pendidikannya bagus. Saya udah searching sebelumnya pas SMA, India itu bagus dengan pendidikannya. Dan kedua itu karena harganya terjangkau untuk keluarga saya lah, untuk masih terjangkau lah, masih bisa dicapai untuk kuliah di luar negeri. Dibandingkan dengan negara-negara lain itu mahal. Apalagi dengan kawan-kawan internasional saya, kalau ditanya kenapa kuliah di India, yang satu murah, kedua pendidikannya bagus. Jadi kami pilih di India gitu. Kebanyakan kawan-kawan saya internasional gitu jawabnya. Bisa ceritakan sedikit tentang perkuliahan Anda? Untuk di kampus fasilitasnya ada perpustakaannya ada AC, bukunya banyak menempuhi, dan di Marwadi University juga di sana ada juga kantin untuk non-veg sama vegetarian. Jadi kalau anak-anak yang kayak anak internasional kayak kita ini yang makanannya non-veg, jadi Marwadi University toleransi dengan anak-anak yang
makanan non veg. 3 kali seminggu kita dikasih makanan non veg. Minggu itu makannya ayam goreng, Kamisnya chicken biryani, Selasanya ayam gulai. Dan itu juga di hostel ada juga fasilitas air hangat, dan itu ada laundry juga. Jadi tiap hari datang laundry, kita antarkan pakaian kotor kita, nanti mereka cuci, tinggal tunggu 2 hari, nanti pakaian kotor kita udah siap bersih. Di hostel sendiri menyediakan wifi, dan untuk kawasan yang di Marwadi juga ada poliklinik kayak UKS gitu. Jadi kita kalau mau ngecek up itu bisa di sana, dan harganya murah, terjangkau. Di kampus teori ada, prakteknya juga. Jadi kalau udah belajar nanti ada waktu ke lab untuk praktek apa yang kita pelajari di kelas. Murid dari negara mana aja yang berkuliah di India? Teman-teman, kalau di kampus sendiri kalau nggak salah 58 atau 53, saya lupa. Tapi udah banyak kali, ada banyak negara Afrika, ada negara Arab. Negara Arab kayak Syria, Saudi Arabia. Jadi kami apalah sharing-sharing dengan budaya-budaya orang itu. Bahasa Inggrisnya juga aksennya beda-beda. Dengan adanya teman-teman internasional, kita juga saling belajar bahasa gitu. Oh ya, ada juga kalau misalnya orang tua heran, kalau di India ada bully nggak? Bully. Alhamdulillah sejauh ini saya nggak ada bully-bulian. Orang Afrika juga nggak ada kena bully sama anak-anak Indianya. Itu nggak ada kata-kata bully. Soalnya ini bully itu ketat sekali, kalau aturan di kampus ini ketat sekali. Aturan tuh ketat kali, pokoknya disiplin gitu. Bagaimana dengan kualitas pendidikannya? Kualitas pendidikan India sangat baik, terutama di bidang teknologi dan teknik. Di Marwadi University sendiri saya mendapatkan materi yang up to date dan seringkali dapat mengaplikasikan apa yang saya pelajari dalam proyek nyata. Dosen di sini juga berpengalaman dan mendukung perkembangan mahasiswanya. Jadi kalau kami itu kalau ada yang masih bingung, kadang kita datang ke kabin mereka gitu. Jadi, sir, I still don't understand what's your subject. Okay, come, it's okay. Mereka openly gitu. Kalau jaminan kerja, dari perusahaan mana aja? Amazon, Google, ada, kalau di Indianya ada Zomato, Flipkart, banyak. Kalau di kampus ini Marwadi untuk semester 7, perusahaan-perusahaan di India itu biasanya datang ke kampus untuk interview. Kalau berkompeten, memenuhi kriteria perusahaan, kita dapat itu. Bagaimana dengan biaya fasilitas dan tempat perkuliahan di sana? Untuk biaya kuliah di kampus saya itu udah termasuk terjangkau dengan kualitas pendidikan. Jadi kalau 6 bulan itu saya harus bayar $1.500. Kalau setahun tuh $3.000. Ya sekitar 23.758.500. Itu udah include dengan hostel, makanan itu 4 kali sehari, breakfast, lunch, snack, sama dinner. Itu udah 4 kali makan. Dan itu ada juga laundry. Jadi udah aman sih. Udah tuh keamanan aman 24 jam, dan ada juga ambulan di kampus. Dan untuk fasilitas di kampus, perpustakaan bagus sekali, mewah, ber-AC. Tuh kalau mau masuk ke kampusnya kita harus nge-scan wajah dulu. Jadi mantap banget. Bagaimana dengan biaya buku? Kalau biaya buku kan kami nggak ada beli-beli buku, soalnya perpustakaan udah lengkap gitu. Itu bahkan di Marwadi University itu dapat rekor buku terbanyak itu. Dapat rekor buku punya buku banyak gitu. Jadi kalau kami mau nyari-nyari buku, kita cari aja di perpustakaan gitu. Jadi kami nggak perlu beli-beli buku lagi. Kalau mau beli buku pun ini murah-murah juga. Bagaimana dengan biaya hidup di India? Untuk biaya hidup di India cukup terjangkau, terutama jika dibandingkan biaya hidup yang di negara-negara barat. Di Rajkot untuk chicken biryani untuk satu fullnya itu, full ya, ini bukan bagian. Kalau Indonesia kan porsinya kecil itu. Kalau di India itu dia biasanya kalau pesan makanan itu porsinya besar untuk bersama. Jadi kalau yang full chicken biryani itu 100 rupiah, itu sekitar 20.000. Itu udah kenyang itu. Jadi udah termasuk murah. Jadi kalau ada yang porsinya murah 10.000, itu masih banyak juga itu chicken biryani. Jadi termasuk murah dibandingkan negara-negara barat. Untuk makanan murah. Tapi yang agak mahal ini minyak
Karena kalau di Indonesia kan ada subsidi, kalau di India tahu saya nggak ada subsidi. Kalau obat itu lebih murah dibandingkan Indonesia. Bagaimana dengan makanan dan minuman di sana? Apakah cocok? Makanan India ini kan banyak kan beragamnya. Kalau South India sama North India kan beda nih makanannya. Tapi alhamdulillah ya Kak, makanan India tuh kayak mirip sama makanan Padang. Jadi makanannya berkuah, gravy sama kayak Padang. Jadi saya cocok di lidah. Dan juga kalau minuman juga ada lassi itu yogurt enak. Jadi cocok di lidah untuk orang-orang yang suka masakan Padang. Bagaimana dengan makanan halal yang ada di India? Kan kalau di saya ini kan Gujarat ini kan kotanya dia ketat itu makanan vegetarian. Jadi kalau udah vegetarian insya Allah udah halal gitu. Misalnya kayak ke vegetarian udah pasti bukan babi, bukan ayam, udah pasti halal, udah sayur-sayuran makannya gitu, makan kacang-kacangan, makan panipuri udah pasti halal gitu. Jadi kalau untuk umat Muslim aman lah untuk cari makanan halal. Sudah kekunjungan berapa kota di India? Sejauh ini saya sudah mengunjungi beberapa kota di India yaitu Rajkot, Mumbai, dan Ahmedabad. Tiap kota memiliki karakteristiknya masing-masing. Kalau di kayak seperti Ahmedabad, kalau makanan non-veg agak ketat gitu ya. Tapi kalau di Mumbai itu banyak sekali makanan-makanan non-veg di sana beredar. Dan itu banyak juga umat Muslim di Mumbai gitu. Jadi kotanya juga friendly sama Muslim gitu. Beda dengan yang kayak kita lihat di media sosial, katanya Muslim gak aman ini. Padahal biasa aja orang pakai cadar juga di Mumbai gitu. Banyak umat Muslim di sana. Dan masjid di kota Mumbai itu banyak sekali. Jadi mudah kalau mau sholat di sana. Bagaimana dengan keamanan dan kenyamanan di sana? Saya merasa aman di India, tapi meskipun aman, kita harus tetap berhati-hati di kota-kota besar. Jadi walaupun aman, selama sejauh ini saya merasa aman di India, nggak ada masalah kayak maling, copet gitu. Tapi walaupun kamu berada di negara manapun, kita harus siap-siap berjaga gitu. Bagaimana menurut Anda dengan toleransi keagamaan yang ada di India? India memiliki keragaman agama yang sangat besar, dan kalau untuk Islam di India nih mereka friendly. Kami juga ada komunitas Muslim di kampus, jadi setiap hari Jumat kami melaksanakan sholat hari Jumat di lapangan. Jadi mereka friendly dan ada setiap hari raya Idul Fitri kadang ada organisasi masyarakat di sekitar kampus ini. Jadi mereka sponsor kami untuk makan chicken biryani gitu. Jadi tiap hari raya kami makan chicken biryani bersama. Jadi friendly. Apalagi kota Mumbai itu friendly banget. Masjid banyak, orang pakai bercadar banyak gitu. Banyak sekali orang Muslim di sana. Apakah Anda senang menetap di India? Saya merasa cukup senang tinggal di India meskipun jauh dari rumah, kangen keluarga. Tapi dengan kuliah di India, saya mendapatkan banyak peluang dan pengalaman yang tidak bisa saya temukan di tempat lain. Jadi kehidupan di India ini saya bisa berteman dengan teman-teman dari negara lain, dari negara Arab, negara Syria, negara India tepatnya juga, dan negara-negara lainnya. Jadi membuka kita untuk open-minded dengan keberagaman budaya-budaya negara lain. Kesamaan India dan Indonesia apa aja ya? Yang sama itu kita sama pakai tangan. Indonesia makan pakai tangan, India makan pakai tangan. Jadi culture kami sama India sama Indonesia sama makan pakai tangan. Dan tuh kalau di Indonesia ada sarung, di India ada lunggi. Tapi biasanya lunggi itu dipakai di South India. Selain itu, pengalaman apa saja yang tidak terlupakan? Salah satu pengalaman yang tidak terlupakan adalah saat saya mengikuti acara kebudayaan di kampus. Jadi kami tuh tiap negara tuh memperkenalkan budaya negara masing-masing. Jadi kami dari perwakilan daripada Indonesia. Jadi kami membuat stand food Indonesia. Jadi kita kasih makanan Indonesia kayak picar, itu memperkenalkan batik, bendera Indonesia, Pancasila itu yang tak terlupakan saya. Apakah India sesuai dengan yang ada di sosmed? Pengalaman saya di India ada yang sesuai, ada yang enggak ya. Kayak misalnya cara orang-orang ini nge-treat kasta Dalit, katanya ini homeless nggak boleh dipegang. Ini saya aja buktinya salaman aja sama kasta Dalit, sama kawan saya juga ini kasta
Dalit saling salam-salamannya, nggak ada gitu-gitu membedakan kasta. Yang sama itu ada yang di media sosial street food kadang. Tapi itu kadang orang Indianya sendiri ada rasa jijik juga kalau makanannya itu nggak higienis gitu. Jadi kalau kita kan, oh orang India nih apa aja dibabat semua. Enggak gitu. Jadi kawan saya yang anak mahasiswa itu kadang milih-milih juga makanan tuh street food. Kayak di Indonesia kan nggak semuanya street food tuh apa yang jorok gitu. Ada juga yang bersih. Jadi kami milih-milih juga kalau mau belanja makanan street food sama kawan-kawan saya itu street food. Yang semua di media sosial itu nggak sepenuhnya benar dan ada beberapa juga yang benar. Bagaimana dengan kekhawatiran orang tua atau murid yang mau berkuliah di India? Yang saya sampaikan, jangan terlalu percaya di sosial media tuh India, Islamophobia, India, Islam, beda sekali. Kalau di Mumbai tuh friendly banget, soalnya banyak juga mayoritas Muslim di Mumbai. Itu suara azan tuh terdengar tuh Allahu Akbar gitu. Jadi saya kayak merasa sadar, wih, saya kira India ini nggak friendly loh sama Muslim. Orang pakai bercadar banyak sana, dengan santai aja jalan, nggak ada kayak rasis gitu. Ini nggak ada Muslim, saling bertoleransi. Bahkan kawan saya juga bersahabatan orang Hindu sama orang Muslim salaman. Jadi yang di sosial media tuh nggak ya. Apakah Anda merekomendasi mahasiswa dan orang tua untuk belajar di India? Ya, saya sangat merekomendasikan India sebagai tempat untuk belajar. Soalnya di India tuh pertama pendidikannya berkualitas, kedua lingkungannya mendukung, kita kawan internasionalnya banyak, jadi kita open minded dan biaya lebih terjangkau dibandingkan negara-negara lain. Pendidikan berkualitas, jadi bisa menambah pengalaman juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin ke India. Apakah ada kata penutup untuk mahasiswa dan orang tua yang ingin mendaftar anaknya untuk belajar di India? Belajar di India adalah pengalaman yang luar biasa, tidak dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi budaya dan kehidupan sehari-hari. Saya yakin mahasiswa dan orang tua akan menemukan banyak manfaat dengan memilih India sebagai destinasi pendidikan. Jadi untuk orang tua jangan ragu mempertimbangkan untuk mengkuliahkan anaknya di India. Karena apa? Karena kalau kita kuliah di luar negeri, pertama kita bahasa Inggris kita meningkat, apalagi perusahaan-perusahaan itu butuh skill mahasiswa pekerja yang bisa berbahasa Inggris. Kalau anak saya bahasa Inggrisnya belum lancar, nggak apa-apa, kuliah jadi di India walaupun belum bisa bahasa Inggris. Nanti seiring berjalannya waktu, karena kita lingkungan yang memaksa kita untuk berbicara bahasa Inggris dengan kawan-kawan, jadi bahasa Inggris kita akan seiring berjalan waktu akan berkembang. Jadi jangan ragu untuk pilih kuliah di India karena itu bisa mengembangkan soft skill dan hard skill kita. Wah, bermanfaat banget ya. Terima kasih banyak Kak Hasan dan PPI Gujarat atas kesempatannya untuk interview kali ini. Gimana nih Meredos? Tertarik gak buat berkuliah di India? Bayangin deh, punya banyak teman internasional, kemampuan bahasa Inggris jadi lancar, dan yang paling penting, biayanya terjangkau banget. Yuk, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Thai Apps untuk informasi perkuliahan lainnya. Kalbi Alvida, Nakena, Firmilengge.